Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada Ibu pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Budi Pekerti dengan subtema yaitu dongeng dan puisi. Kita belajar dongeng dan puisi ya anak-anak. Kita belajar kelas 2 semester genap. Di sini kalian apa ada yang sudah mengerti tentang dongeng? Apa itu dongeng? Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Dongeng adalah salah satu karya sastra yang berisi cerita khayalan, tujuannya untuk menghibur pembaca. Kemudian, bentuk-bentuk dari dongeng yaitu mitos atau kepercayaan terhadap alam gaib, legenda, asal-usul tempat, fabel atau cerita dengan tokoh binatang, sage atau kisah kepahlawanan, dan jenaka atau kelucuan akibat nasib tokoh. Kemudian contoh dari beberapa dongeng yaitu Kancil dan Buaya, Kelinci dan Kura-kura, Kancil dan Pak Tani, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada contoh cerita dongeng yaitu Kancil dan Buaya. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Pada suatu hari, Kancil berjalan lunglai, menahan haus dan lapar. Musim kemarau sudah tiba. Deretan menjadi kering dan tak ada makanan. Aduh, aku lelah dan lapar sekali, keluh Kancil. Kancil pun berjalan menuju sungai nan segar. Ia hanya bisa minum tanpa makan. Tiba-tiba, di seberang sungai, Kancil melihat kebun timun, tumbuh subur dan lebat. Mentimun adalah makanan kesukaan Kancil. Ia berniat menyeberangi sungai yang dalam itu. Namun, sungai tersebut penuh dengan buaya yang buas. Sungai ini penuh dengan buaya buas. Kalau aku menyeberang, pasti aku akan dimakan, kata Kancil. Dari jauh, tampak 3 ekor buaya mendekati Kancil. Kancil, kebetulan sekali kau datang. Minumlah air sungai ini. Kau haus bukan? Tanya buaya. Dengan kecerdikannya, Kancil menjawab, wahai buaya, sebenarnya aku kesini karena diperintah Raja Hutan untuk membagikan daging segar untuk kalian semua. Tetapi aku harus tahu jumlah kalian semua, ucap Kancil. Benarkah Kancil? Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya buaya. Panggil teman-temanmu kemari, aku akan menghitung kalian semua. Salah satu buaya kemudian memanggil semua teman-temannya. Setelah semua berkumpul dan berbaris, Kancil mulai menghitung salah satu buaya, kemudian melompati mereka satu persatu hingga sampai di ujung sungai. Terima kasih buaya, ucap Kancil di ujung sungai. Jadi, kita hanya dijadikan jembatan oleh Kancil. Kancil, teriak semua buaya dengan geram. Setelah belajar dongeng, kita belajar tentang puisi ya anak-anak. Di sini apa ada yang sudah pernah membaca puisi atau menulis puisi? Sebelum kita mengetahui apa itu puisi,
Kalian harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari puisi tersebut. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima tiap barisnya. Kemudian ciri-ciri dari puisi yaitu terdapat beberapa bait pada setiap barisnya, terikat oleh rima dan bahasanya indah. Kemudian di sini kita dilihatkan dengan contoh dari puisi dengan judul Cantik Alamku. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Embun dingin di pagi hari. Kicau burung saling bersahutan. Hijau daun menyejukkan mata. Pohon tinggi menjulang di atas langit. Cantik alamku, tak mampu kulukiskan semuanya. Lihatlah teman, kemarilah, kagumi semua ini berdua bersamaku. Sungguh indah ciptaannya. Mari menjaga apa yang ada. Jangan dirusak dan dibiarkan lenyap, karena semua hanya titipan. Di sini, jika kita membaca puisi, sebaiknya kita membacanya dengan menghayati dari hati. Jadi, penonton yang mendengarkan puisi kita bisa meresapi apa yang kita bacakan. Kemudian, di sini kita melihat video pembelajaran dari materi puisi dan dongeng. Di sini ada video tentang dongeng. Kita lihat bersama ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Nanti Ibu akan memberikan latihan soal dan juga kuis. Nanti saya kirimkan ke grup ya. Nanti anak-anak mengerjakannya bisa di rumah lewat HP. Nanti bisa dibantu oleh orang tua apabila masih kebingungan. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.